Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik hangat dan isu yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Bersama saya Priska Priscilla, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita undang tamu spesial kita hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Di balik dinamika kota metropolitan, aktivitas ekonomi terus bergerak tanpa henti. Setiap hari, ribuan pelaku usaha dari skala kecil hingga besar menjalankan roda bisnis dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jakarta menjadi ruang bertemunya berbagai kepentingan, mulai dari investasi, perdagangan, hingga inovasi di berbagai sektor. Namun di balik besarnya aktivitas tersebut, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari biaya operasional yang terus meningkat, persaingan yang semakin ketat, hingga kebutuhan akan kebijakan yang adaptif. Di tengah kondisi ini, peran organisasi dunia usaha menjadi semakin penting sebagai wadah bagi para pelaku usaha, kamar dagang dan industri hadir untuk menjadi jembatan antara kepentingan bisnis dan arah kebijakan pemerintah. Tidak hanya sebagai mitra, namun juga sebagai penyambung aspirasi, serta pendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, perubahan global dan perkembangan teknologi mendorong dunia usaha untuk terus beradaptasi. Pertanyaannya, sejauh mana ekosistem usaha di Jakarta mampu menjawab tantangan ini? Bagaimana kolaborasi antara pelaku usaha dan pemangku kebijakan dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan? Selengkapnya, di Bincang Spesial Sinpo TV. Pemirsa, Jakarta saat ini masih menjadi motor utama penggerak perekonomian nasional. Namun, apakah di tengah pertumbuhan daerah lain, Jakarta masih menarik bagi para investor dan juga pengusaha? Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita langsung akan berbincang dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Jakarta. Selamat datang Ibu Hajah Diana Dewi SE. Selamat ketemu lagi Mbak Priska. Senang sekali rasanya. Terima kasih banyak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Sinpo TV. Terima kasih. Ibu, kita langsung saja akan mungkin memulainya dengan pembicaraan mengenai Jakarta itu sendiri ya Bu. Karena sebagai ketua umum, ketua yang benar-benar sepertinya sudah sangat memahami kondisi perekonomian di Jakarta Bu. Saat ini Jakarta menyumbang 16% terhadap PDB ataupun pertumbuhan nasional di Indonesia. Angka yang bisa dibilang paling besar dibandingkan dengan kota-kota lain. Apakah angka ini menunjukkan bahwa Indonesia, tepatnya Jakarta, masih sangat menarik bagi para investor, para pengusaha, dan juga para pelaku ekonomi? Iya Mbak. Kalau kita melihat 16% itu bukan hal yang kecil. Kemudian kita tahu bahwa Jakarta ini adalah magnet untuk semua. Bukan hanya untuk teman-teman yang ada di Jakarta, tetapi di seluruh provinsi semuanya ingin ke Jakarta. Nah ini yang memang kita lihat bahwa Jakarta itu walaupun nanti ditinggalkan tidak menjadi ibu kota negara, saya yakin masih bisa menjadi magnet untuk semua. Optimis begitu ya Bu, berarti sangat cepat, sangat jelas bahwa Jakarta masih menarik. Nah, kira-kira sektor unggulan apa sih Bu dari kacamata seorang Kadin Jakarta gitu, sektor utama apa yang menjadi penggerak perekonomian nasional? Ya, kita tahu bahwa Jakarta ini adalah pusat perdagangan dan jasa. Ini tidak mungkin bisa ditinggalkan dan mungkin akan bertambah. Nah, karena kita tahu bahwa nanti Jakarta itu akan menjadi kota global. Kalau kota global berarti paling tinggi adalah MICE. Nah, apalagi sekarang sudah ada digitalisasi. Saya rasa kita Jakarta ini akan menjadi hub-nya digitalisasi. Berarti dari satu Indonesia memang Jakarta ini pusat yang tidak bisa digoyang begitu ya Bu, bisa kita bilang. Nah, kalau berbicara mengenai transformasi ekonomi Jakarta dari berbasis produksi ke bidang jasa dan juga ke sektor keuangan, pandangan Ibu sendiri gimana? Ya, pastinya Jakarta ini akan bukan lagi sektor produksi, tapi menjadi sektor finansial yang sekarang didukung dengan digitalisasi pastinya, bahwa ke depan kita akan menjadi hub-nya finansial dan juga MICE ya. Nah ini yang
MICE ini bukan cuman untuk kita saja kalangan di lokal, tetapi kita berharap bahwa negara-negara tetangga pun akan menghadiri di tempat kita gitu. Itu harapannya, Mbak. Baik, berarti bisa dikatakan Jakarta ini bisa dijadikan sebuah tempat berkumpul, menyelenggarakan acara dari segala macam jenis event ataupun perlombaan bagi seluruh wilayah negara, begitu ya Bu. Jadi tidak terbatas hanya antar provinsi atau antar kota, namun juga kita terbuka untuk negara-negara lain seperti Malaysia, ASEAN, dan juga kita bisa katakan mungkin yang sudah kita laksanakan bersama ada Asian Para Games, begitu ya Bu, Asian Games dan lain-lain yang sudah sukses dan berhasil di Jakarta, begitu ya Bu. Dilihat juga dengan konser-konser internasional mungkin ya Bu, tergabung di dalamnya begitu ya. Oke deh Bu. Nah, kalau berbicara mengenai infrastruktur Bu, karena dengan kita membuat event, apalagi skala internasional, berbicara tentang infrastruktur, apakah menurut Ibu saat ini kondisinya di Jakarta sudah cukup memadai? Ya, sekarang ini kan memang dikuatkan untuk infrastruktur bagaimana kita menjadi tuan rumah MICE. Tapi saya merasa bahwa kalau kita menjadi kota global, jangan hanya di pusat kota, tetapi di kampung-kampung juga perlu perbaikan. Nah, ini infrastruktur yang harusnya kita perhatikan juga, khususnya adalah teman-teman yang ada di pinggiran ya. Kalau dibilang katanya Jakarta coret. Nah, ini juga penting kalau menurut saya. Jadi infrastruktur untuk kota global bukan hanya ada di pusat kota, tetapi ada di seluruh kota. Oke, infrastruktur berkaitan dengan jalan dan juga moda transportasi. Kalau menurut Ibu sendiri, tadi Ibu juga sempat berpikir ataupun menyampaikan bahwa teman-teman kita yang berada di pinggiran atau Jakarta coret itu juga perlu dibangun. Apakah kira-kira saat ini akomodasi ataupun transportasinya sudah cukup memadai, mengingat pemerintah khususnya kalau kita di Jakarta sudah menyediakan sebenarnya mikrotrans. Itu kan benar-benar sudah dipikirkan sampai ke kecil-kecilnya begitu ya Bu, bisa kita katakan. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, saya melihat yang sudah dibuat dengan adanya koneksitas dari penyangga, daerah-daerah penyangga ibu kota, itu sudah cukup baik. Cuma mungkin sistem yang ada ini lebih dibuat berkeadilan, karena masih ada transportasi yang merasa bahwa dibanding dengan transportasi yang ada, mereka terganggu. Nah, ini yang mungkin sistemnya saja lebih kepada penyempurnaan. Oke, itu kalau kita berbicara mengenai kondisi wilayah Jakarta begitu ya Bu. Tapi kalau sekarang kita fokuskan nih ke daerah wilayah Ibu yang ibunya udah katam banget berbicara mengenai perdagangan, perindustrian dan juga pelaku usaha. Kalau dari Ibu sendiri melihatnya seberapa besar sih pengaruh regulasi terhadap aktivitas ataupun daya saing yang ada di Jakarta? Ya, pengusaha ini kan tidak bisa disamaratakan. Ada dari mikro, kecil, kemudian menengah dan besar. Kalau regulasinya tidak berkeadilan, saya yakini kita tidak bisa berkembang bersama. Nah, ini yang selalu teman-teman merasa bahwa memang keadilan itu tidak bisa disamaratakan. Tetapi kalau kebijakan atau regulasinya ini berkeadilan, saya rasa bukan hanya yang besar menjadi besar terus, kemudian yang kecil tidak bisa menjadi besar. Nah, ini yang saya melihatnya di Jakarta seperti itu. Oke. Biasanya Ibu mendengar mungkin cerita-cerita ataupun sharing dari teman-teman pengusaha, itu kendala-kendalanya apa saja sih Bu untuk berusaha ataupun jual beli, berdagang di Jakarta? Kalau kebijakan pemerintah sendiri sudah cukup baik. Kemudian insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah ke pengusaha juga cukup baik. Nah, cuma ada teman-teman yang di UMKM ini yang biasanya mereka bagaimana untuk mengakses itu yang kurang mereka mempunyai informasi. Nah, ini yang mungkin kami di Kadin Jakarta berusaha untuk bagaimana mensosialisasikan ini ke seluruh teman-teman yang tentunya teman-teman belum memahami tentang ini, kita selalu bangunkan, selalu sosialisasikan.
gitu Mbak. Berarti bisa dikatakan Kadin ini sebenarnya media jembatan antara para pengusaha UMKM dengan pemerintah, begitu ya Bu ya? Betul Mbak. Karena Kadin ini sifatnya kan NGO ya, Iya. jadi benar-benar netral begitu posisinya. Iya. Kita hanya membina, kemudian juga memberikan masukan-masukan, informasi, sehingga jembatan ini bisa benar-benar dijalankan untuk fungsinya. Nah ini yang kita memang lihat teman-teman yang di UMKM ini, walaupun kita sudah digitalisasi, tapi memang perlunya informasi. Oke, kalau tadi sebelumnya Ibu sempat berbicara mengenai insentif yang diberikan untuk para pengusaha dari pemerintah. Kira-kira apa saja sih Bu agar bisa dimengerti juga nih oleh teman-teman pemirsa Simpo TV yang nonton, mungkin mereka pelaku UMKM juga yang juga belum tahu. Ya, sekarang ini kan perbankan itu menggelontorkan KUR cukup banyak. Kemudian yang terakhir juga kami kemarin ada audiensi dengan LPDB. Itu juga pentingnya teman-teman mengetahui sebenarnya ada lembaga bantuan dana bergulir yang memang bisa diakses. Memang sih melalui koperasi. Nah ini juga pentingnya. Dan juga sekarang kalau KUR ini itu bunganya sangat rendah sekali. Bahkan ada juga yang tanpa jaminan. Nah, nilainya juga tidak sedikit, bisa sampai dengan 500 juta. Itu untuk yang mikro. Tapi untuk yang kecil, kita bisa lebih besar lagi. Bahkan kemarin terakhir ada informasi bahwa LPDB pun bisa sampai dengan 250 miliar. Itu kan besar sekali ya. Nah, ini yang sepertinya teman-teman bisa untuk mengakses ini, dan tapi jangan salah, kalau kita mengakses sesuatu itu pasti kita punya dasar-dasar yang tentu menjadi persyaratan dari lembaga-lembaga terkait. Nah, kira-kira Bu, persyaratannya apa aja sih? Ya, biasanya kalau UMKM ini Mbak, pengalaman kami melihat mereka punya produk sudah bagus. Mereka bisa juga cukup memasarkan. Tetapi mereka tidak disiplin dari awal untuk mengadministrasikan. Nah, bagaimana perbankan bisa menganggap bahwa perusahaan tersebut atau usaha tersebut bankable gitu, tapi kalau dari administrasi saja satu poin utama itu tidak dilakukan oleh teman-teman. Nah ini yang sepertinya biasa menjadi kendala untuk teman-teman pengusaha. Oke, berarti bisa dikatakan pembukuan ya Bu, Yeah. accounting-nya itu penting dari awal dibangun begitu ya Bu. Oke. Nah, di sisi lain Bu, apakah semua dari para pelaku UMKM atau pengusaha itu harus bergabung dulu ke Kadin, atau bagaimana tuh Bu sistemnya untuk mendapatkan pinjaman dana tersebut? Sebenarnya kami di Kadin itu menerima teman-teman anggota karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, sebenarnya Kadin ini adalah wadahnya para pengusaha, bukan cuma pengusaha besar, tetapi teman-teman di mikro maupun koperasi dan lain sebagainya. Semua yang berhubungan dengan ekonomi sebenarnya di wadahnya itu di Kadin. Nah, karena demikian biasanya teman-teman tidak tahu bahwa kita menerima anggota itu tanpa biaya untuk teman-teman yang mikro. Nah, kalau memang sudah masuk di dalam Kadin, walaupun belum masuk di Kadin, tetap saja kami juga ada program yang memfasilitasi teman-teman di UMKM, khususnya di mikro untuk pembinaan. Oke, berarti sebenarnya terbuka ya untuk siapa saja begitu ya. Nah, kalau dari Kadin sendiri Bu, bagaimana peran Kadin menjaga stabilitas ekosistem bisnis di Jakarta? Ya, tentunya kami berharap teman-teman yang kecil itu bisa bergandengan tangan atau bermitra dengan pengusaha-pengusaha besar. Nah, ini yang memang kita lakukan. Kita tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ini menjadikan pengusaha-pengusaha kecil, mikro, itu menjadi mitranya. Nah, berarti akan tumbuh bersama. Ini yang sudah kita lihat. Oke, berarti bisa dikatakan subkon begitu ya Bu, saling bekerja sama.
Nah, kalau tantangan terbesarnya yang membuat Jakarta tetap kompetitif itu apa sih, Bu? Ya, Jakarta harus tetap kompetitif. Karena dengan kita tahu bahwa semua sekarang ini banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Tapi dengan SDM yang ada, kemudian sumber daya yang ada di Jakarta ini, infrastruktur itu tidak terkalahkan dengan yang lain. Jadi pastinya Jakarta ini akan tetap menjadi ibu kota, walaupun bukan ibu kota lagi, tapi paling tidak sebagai ibu kota ekonomi. Ibu kota ekonomi ya, Bu. Berarti itu seperti di negara lain juga ada yang serupa begitu ya, Bu ya. Oke deh, Bu. Tapi kalau tadi kita kembali lagi ke berbicara mengenai angka PDB. Dari ataupun selain Jakarta, di posisi kedua dan ketiga itu ada pula Jawa Barat dan Jawa Timur yang sepertinya posisinya kurang lebih sama, mendekati 16% dan juga menyusul nih, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap PDB nasional. Bagaimana dari Kadin Jakarta sendiri melihat posisi Jakarta saat ini dibandingkan dengan daerah lain? Iya, kelebihan daerah lain kita tahu bahwa mereka lebih luas. Kemudian mereka punya sumber daya yang Jakarta tidak punya. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri. Dan juga produktivitas dari mereka adalah produk-produknya juga mereka punya. Nah, kalau kita kan tidak ada. Tapi kelebihannya tadi, kalau di Jakarta adalah pusat ekonomi, di mana pada saat mereka buka pabrik, pasti bikinnya tetap di Jakarta. Nah, inilah Mbak yang pastinya Jakarta akan tetap sebagai ibu kota ekonomi. Oke, jadi poin utamanya karena benar-benar menarik, infrastrukturnya mendukung, sumber dayanya juga mendukung meskipun wilayah kita lebih kecil, begitu ya Bu? Nah, kira-kira kalau begitu, apakah bisa saya sebutkan bahwa apabila ada pelaku usaha pemula, begitu misalnya ada pebisnis yang baru ingin mulai berbisnis, apakah Jakarta masih dianggap layak dan mudah begitu Bu untuk diikuti oleh para pengusaha lainnya untuk bergabung berjualan begitu Bu di Jakarta, mengingat kan sangat kompetitif begitu Bu? Ya, memang memulai itu mudah, tetapi yang saya melihat teman-teman memulai itu mereka akhirnya tidak bisa untuk survive, itu karena mereka tidak konsisten. Dari mulai awal, kalau produknya misalkan tidak bisa konsisten, itu juga salah satunya. Tetapi kalau kita bersabar, persaingannya besar, kemudian kesabarannya ada, saya rasa pemula-pemula ini bisa juga untuk naik kelas. Oke, berarti tidak hanya berani memulai, tapi juga harus konsistensi, begitu ya Bu? Punya jiwa ingin terus bertahan, berjuang, jiwa fightingnya gitu ya Bu? Nah, kira-kira sebelum kita beralih Bu, berbincang mengenai informasi lainnya, dengan diskusi yang sangat menarik ini, kira-kira harus seperti apa sih Bu para pengusaha itu selain mereka memiliki daya juang, apakah produknya harus terus-terus berinovasi atau mengikuti perkembangan zaman atau justru coba dikreasikan dari produk-produk yang konvensional? Iya, kalau menurut kami itu ya biasanya ada sesuatu yang harus kita pegang, yaitu keunikan. Jadi sesuatu produk itu pasti harus unik. Karena persaingan tadi yang saya sebutkan, Jakarta ini nggak kalah dengan segalanya. Tapi kalau tidak ada keunikan, itu biasanya tenggelam dengan sendirinya. Jadi pentingnya teman-teman berinovasi. Karena kalau sudah stuck dengan kondisi yang ada, itu biasanya kalah Mbak dengan yang lain. Karena bermunculannya banyak sekali. Jadi pentingnya inovasi, kemudian pemanfaatan digitalisasi itu juga penting, dan selain daripada itu tentu ada suplemen dari pemerintah, yaitu insentif yang diberikan. Ya kita tahu bahwa sekarang ini udah lebih inklusif ya pemerintah memberikan insentif-insentif. Oke, menarik sekali perbincangan kita Ibu, pastinya nanti kita akan membahasnya lebih jauh, terutama karena Ibu sudah menyinggungnya juga mengenai intensif yang diberikan oleh pemerintah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Bincang Spesial.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Bincang Spesial. Kembali lagi dengan saya Priska Priscila dan juga narasumber kita Ibu Hajah Diana Dewi SE selaku Ketua Umum Kadin Jakarta. Ibu, kita lanjutkan perbincangan kita tadi sebelumnya yang sempat terputus. Kalau tadi Ibu sudah sempat menyinggung mengenai UMKM yang saat ini lebih mudah diberikan akses pembiayaan oleh lembaga-lembaga khususnya yang berada di bawah naungan Kementerian Koperasi, begitu. Boleh lagi Bu mungkin dijabarkan lebih jauh, apakah menurut Ibu berarti sistem pembiayaan untuk UMKM saat ini sudah lebih inklusif dan mudah? Ya, tentunya Mbak. Selain dari perbankan, sekarang ada juga lembaga yang memang memfasilitasi untuk pinjaman tanpa agunan, ya. Kemudian juga lebih mudah administrasinya. Nah, ini yang penting teman-teman ketahui. Nah, kalau kita tahu bahwa ada Koperasi Merah Putih. Nah, ini nantinya LPDB akan masuk di situ. Kemudian teman-teman secara merata ya, berarti itu bisa mendapatkan fasilitas itu. Dan nilainya juga cukup baik, bisa sampai dengan tadi yang saya sebutkan sampai dengan 500 juta. Nah, kalau memang koperasinya itu beranggotakan para teman-teman UMKM, berarti kalau mereka untuk melakukan kegiatan operasionalnya kurang dana, udah tidak bisa ada jawaban kurang dana, mereka bisa masuk di koperasi. Nah, kita lihat mudah-mudahan nanti ke depan teman-teman di UMKM bisa khususnya yang di mikro bisa menerima fasilitas tersebut. Oke. Dari Kadin Jakarta sendiri ada datanya nggak sih Bu, kira-kira saat ini menaungi berapa UMKM dan dari berapa UMKM tersebut yang mengajukan pinjaman dana, berapa persen kira-kira kemungkinan cairnya yang pasti gitu, win rate-nya begitu Bu? Ya, kami yang dari anggota yang aktif itu kurang lebih ada 9.000. Nah, yang masuk di dalam kategori kecil itu justru lebih banyak. Nah, karena kita tahu juga ya bahwa 65% pengusaha itu justru ada di yang pengusaha kecil. Nah, kita juga di Kadin DKI itu hampir 40% itu adalah pengusaha kecil. Nah, memang mereka kami lihat sudah mendapatkan fasilitas sesuai dengan harapan mereka. Tapi yang justru kami berharap ini teman-teman mikro. Nah, teman-teman mikro ini yang belum mendapatkan fasilitas ini. Nah, bagaimana bisa mendapatkan fasilitas? Ya, tentunya kita harus memberikan sosialisasi tadi yang saya sebutkan. Jadi mereka kalau disebut bankable itu mungkin iya bisa, tapi karena tidak ada historinya ya, pembukuannya, itu yang mengakibatkan mereka tidak diberikan ya oleh perbankan. Oke Bu, standar dari skala pengusaha kecil itu sendiri berapa sih Bu range-nya? Apakah mengikuti aturan pajak mungkin yang di bawah 4,8 miliar atau bagaimana Bu? Ya, kalau pengusaha mikro yang sekarang ini kan memang 4,8 M ke bawah ini masuk kita sebutkan mikro. Tapi di bawah itu ada loh Mbak. Apa nah, itu? Nilainya itu mereka tidak terima sebesar itu. Itu. Jadi mereka bagaimana bisa mendapatkan fasilitas perbankan? Akhirnya mereka ada terkadang ngambil fintech. Nah, ini yang kan harusnya kalau untuk berusaha itu kalau pakai fintech kayaknya bunga banknya agak tinggi ya. Nah, ini yang sepertinya teman-teman kita harus difasilitasi. Kemudian juga sekarang ini kita tahu di daerah penyangga itu juga banyak teman-teman yang punya produk sudah bagus-bagus. Nah, produk bagus-bagus ini untuk dia bisa mengembangkan produknya butuh modal kerja. Nah, modal kerja yang mereka terima mereka bisa akses juga agak sulit. Oke, berarti standarnya mengikuti ketentuan pajak di 4,8 miliar ke bawah seperti itu. Namun balik lagi karena history ataupun pembukuannya yang belum ada sehingga mereka lebih memilih ke fintech yang
bunganya bisa dikatakan di atas 30-40%, begitu ya Bu. Itu menjadi keresahan antar sesama pelaku UMKM kah yang dilaporkan ke Ibu, atau itu berdasarkan pengalaman Ibu gitu mungkin? Ya, kalau saya melihat teman-teman yang menggunakan fintech, itu pada saat menggunakan enak ya, tapi saat mengembalikannya yang agak susah. Karena kalau untuk biaya operasional dengan menggunakan fintech nanti termakan kepada bunga banknya. Jadi sebaiknya sih memang mengambil apa yang diberikan oleh perbankan, khususnya adalah untuk para UMKM, pengusaha kecil. Jadi kan nggak bunganya sangat kecil sekali, kemudian juga affordable. Iya betul, dan juga mudah kok untuk bisa mengakses sebenarnya itu gitu. Mungkin dengan tambahan surat referensi begitu, adakah Bu di Kadin agar mempermudah para pelaku UMKM? Jadi kami kebetulan bekerja sama dengan BPR. Nah, kami Kadin ini sebagai penjamin. Sebagai penjamin, kemudian syaratnya adalah dia anggota Kadin, kemudian juga usahanya jelas. Nah, kami mereferensikan, tapi angkanya tidak terlalu besar karena kami di Kadin ini hanya swadaya dari teman-teman yang pengusaha besar, kemudian kita ber-MOU dengan BPR, kemudian BPR-nya yang memfasilitasi, tetapi ada dana yang memang kita tempatkan di BPR tersebut. Jadi subsidi silang dari pengusaha yang bisa membantu ke pengusaha yang lebih kecil. Oke, menarik sekali. Nah Bu, kebanyakan kalau sektor-sektor yang usaha mikro begitu Bu, itu bergeraknya di bidang apa sih Bu? Lebih kepada kuliner ya, kemudian juga ada handicraft sedikit-sedikit kecil, tapi juga ada yang kontraktor juga ada, tapi kontraktornya kontraktor kecil-kecil. Rumah-rumah kecil begitu ya Bu, berarti bukan pembangunan di Jakarta ya, kebanyakan di daerah-daerah penyangga begitu ya Bu ya? Iya bisa begitu, tapi juga kan di Jakarta ada pembangunan infrastruktur yang itu kita sebutnya penunjukan langsung gitu ya, PL ya, itu ada teman-teman pengusaha yang kecil-kecil yang melakukannya. Yang setiap proyeknya di bawah 200 juta gitu ya Bu? Iya betul. Oke. Nah kalau dari data Kadin sendiri juga Bu, apa sih yang membuat para pengusaha ini mungkin dari usaha mikro sulit untuk naik level begitu Bu? Kesulitan utamanya apa? Selain tentunya kesulitan model ya Bu, yang dari tadi sudah kita bincangkan. Iya, kita tahu bahwa saat ini teman-teman di mikro ini kadang tidak sustain. Nah, mereka punya produk ini berubah-ubah. Ini juga salah satu contohnya. Nah, karena seperti itu kemudian jadi berkompetisinya kan kalah dengan yang besar. Kemudian juga biaya operasionalnya mereka karena produknya sedikit, akhirnya biaya operasionalnya tinggi. Kemudian jadi berarti mempunyai SDM yang kurang terlatih dibanding dengan SDM dari perusahaan-perusahaan yang besar. Berarti itu udah disurvei begitulah ya Bu, istilahnya ya Bu, sudah terbukti kalau ternyata masalah-masalah UMKM tuh sulit naik level karena salah satunya hal tersebut, salah duanya gitu dari SDM-nya itu sendiri. Berarti sebenarnya bisa dikatakan dengan adanya Kadin yang sebagai jembatan antara pemerintah dan juga para pelaku UMKM, sebenarnya Kadin ini memberikan banyak opsi begitu Bu. Ada juga pelatihan-pelatihan, betul Bu, dengan dinas apa saja itu Bu? Ya, kebetulan hari ini juga kami tadi ada acara pembukaan itu pelatihan produktivitas tenaga kerja. Nah, kami mendapatkan bisa bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mengadakan pelatihan. Pelatihannya adalah terbagi berbagai macam materi. Kemudian yang memberikan materinya juga adalah akademisi. Kita kebetulan kerjasama juga dengan universitas negeri yang ada di Jakarta. Nah, semua tenaga kerja yang menjadi anggota Kadin kita sosialisasikan bisa menjadi pesertanya. Kemudian dari sini kita berharap adanya peningkatan produktivitas untuk tenaga kerja. Nah, kalau sudah
tenaga kerjanya bisa produktif, pasti pengusahanya akan efisiensi, kemudian berarti bisa mendapatkan profit yang lebih baik. Nah, dengan efisiensi dan profit yang lebih baik, kita bisa berkompetisi. Nah, dengan kita berkompetisi, mudah-mudahan kita bisa lagi adalah menciptakan lapangan kerja yang lebih lagi. Nah, ini yang kami hari ini kebetulan sedang menjembatani itu bersama Dinas Tenaga Kerja. Oke, berarti bisa dikatakan pelatihan peningkatan produktivitas itu meliputi seperti mungkin pengaturan waktu, time management, begitu Bu? Kemudian apalagi tuh Bu kira-kira? Ya, kita materinya ada misalnya contoh Kaizen. Nah, itu di mana bagaimana pekerja itu memberikan produktivitas dengan melakukan kegiatan seperti misalnya rapi, resik, itu terus ada 5R kita sebutnya. Nah, ini yang salah satu materi. Tapi selanjutnya adalah materi yang lain masih ada. Kita kalau nggak salah ada 7 materi yang dibuat modulnya oleh Dinas Tenaga Kerja. Dan itu kesemuanya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dari SDM-SDM di perusahaan-perusahaan, khususnya adalah perusahaan anggota Kadin. Oke, berarti lebih ke arah pelatihan meningkatkan soft skill para pekerja agar lebih siap ketika mereka bekerja, begitu ya Bu? Jadi kalau misalnya mungkin kalau kerja tuh harus rapi, terstruktur, tertata gitu ya Bu, agar administrasinya jelas, agar tidak perlu ada waktu lagi untuk membereskan, begitu ya Bu? Kalau misalnya kita berantakan, begitu ya Bu ya? Iya, dan kalau sistemnya, mekanismenya jalan itu kan berarti efisiensi akan terjadi. Efisiensi meningkat sehingga profit dari pengusaha meningkat sehingga dia lebih willing atau memiliki keinginan untuk buka usaha lagi deh gitu karena nggak kapok gitu ya Bu, dan modalnya ada juga gitu ya Bu ya. Oke. Ini menarik sekali Bu. Nah, kalau kita tarik lagi Bu berbicara mengenai para pelaku UMKM ini, baik yang mikro, kecil, menengah, kebanyakan kalau kita tahu kemarin ketika COVID itu kan banyak yang runtuh begitu Bu. Kemudian bisa dikatakan juga sektor-sektor yang bergerak juga ada perubahan ya Bu ya. Apalagi waktu COVID yang utama udah pasti sektor kuliner karena bisa dikirim secara online dengan lebih mudah gitu. Nah, kalau saat ini Bu, kebanyakan Ibu melihat sektor-sektor atau para pelaku usaha ini kebanyakan berkembang atau dalam mode survival Bu, mode bertahan. Karena kan kita tahu saat ini juga perang di Amerika, Iran dan Israel tidak berhenti. Harga minyak naik, harga plastik naik yang sangat relevan dan melekat dengan masyarakat. Kalau dari kacamata Ibu sendiri gimana? Ya, tahun 2024 sudah terjadi penurunan daya beli. Itu kemudian tahun 2025 ada kabar baiknya, ada MBG, program MBG. Kemudian salah satunya program MBG adalah teman-teman di daerah tidak usah ke Jakarta semua, tapi bisa punya usaha-usaha di lokal. Nah, ini yang kita lihat mudah-mudahan dengan seperti ini pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Tapi dengan adanya perang ini, kemudian juga plastik itu ternyata bahan bakunya dari minyak gitu ya. Nah, ini pengaruh ternyata, dan semua pengusaha itu menggunakan plastik kan untuk kemasannya saat ini. Walaupun ada memang kita sudah diberikan kebijakan tidak boleh berbelanja lagi dengan plastik, itu sudah dari tahun sebelum-sebelumnya. Tapi nggak bisa lepas dari itu. Nah, dengan kondisi seperti ini yang pertumbuhan ekonomi juga cuma di angka 5 terus, kemudian juga daya beli masyarakat yang turun, akhirnya pengusaha saya lebih banyak yang wait and see ya untuk berinvestasi atau mengembangkan usahanya atau juga pindah ke bentuk yang lain gitu ya. Ini yang sekarang saya lihat teman-teman di Jakarta juga masih akan menunggu. Oke, karena kita tahu bersama bahwa ini tidak mudah gitu ya Bu, dan lebih takut lagi kalau misalnya nanti ingin meminjam modal dan kembalikannya sulit lagi, maka itu akan stuck lagi dan roda perekonomiannya kembali seperti itu ya Bu ya.
Oke deh, tadi kalau juga di segmen 1 Ibu sempat menyinggung mengenai digitalisasi. Apakah Ibu memiliki data seberapa signifikan sih Bu pertumbuhannya dengan misalnya ada suatu pelaku UMKM, suatu produk yang bisa dikatakan konservatif, belum menggunakan teknologi dengan produk-produk yang sudah menggunakan teknologi. Meskipun bisa kita katakan mungkin hampir 98%, tapi ada juga nih usaha-usaha kuliner begitu Bu yang cukup terkenal, mungkin yang sudah legendaris, yang sudah turun-temurun hingga mungkin anak cucunya gitu yang melanjutkan sehingga tidak menggunakan teknologi tetapi tetap ramai Bu. Kalau dari kacamata Ibu sendiri melihatnya bagaimana? Iya. Memang kalau dari bisnis-bisnis yang tadi yang saya sebutkan harus ada keunikan ya, sehingga dia akan sustain. Dengan adanya digitalisasi pun dia tidak akan tergoyahkan. Tapi kita sekarang tidak bisa pungkiri bahwa digitalisasi itu memang sudah masuk dan sudah tidak bisa kita tidak mengikuti era ini. Nah ini yang sekarang ini banyak yang tertinggal walaupun itu adalah legend, itu tetap aja akhirnya mereka tidak bisa survive dan kita tahulah banyak retail juga tutup gitu ya. Itu kan karena pengaruh dari perubahan yang tidak bisa diikuti. Oke Bu, apa sih yang perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh semua pelaku usaha? Ya tentu harus mengikuti zaman, jadi kita harus update terus dan kita harus berinovasi. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan, ya akhirnya kita akan termakan sendiri dengan perubahan itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Ibu. Tadi kita kalau di segmen 1 sudah membahas mengenai para pelaku UMKM di Jakarta dengan kondisi Jakarta saat ini. Kemudian kita juga sudah melihat adanya intensif yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas SDM-nya agar membuat para pelaku usaha ini juga semakin tergerak untuk membangun usaha dan juga menggerakkan roda perekonomian. Namun tidak akan berhenti di situ saja Ibu, di segmen berikutnya kita juga akan bahas lebih mendalam mengenai siapa sih seorang Ibu Diana Dewi ini. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Masih dengan bersama narasumber kita, Ibu Hajah Diana Dewi SE selaku Ketua Umum Kadin Jakarta. Ibu, kalau saya melihat profil Ibu dari latar belakang cerita Ibu yang ada di internet, saya melihat Ibu tuh memulai dari bawah hingga bisa berada di posisi Ibu hari ini sebagai Ketua Umum Kadin. Gimana sih Bu ceritanya, boleh nggak diceritain ke teman-teman dan pemirsa nih? Ya, pertama memang awal karir saya itu sebagai SPG. Kenapa sebagai SPG? Karena kebetulan waktu yang lalu saya belum lulus sekolah sarjana. Jadi apa sih yang bisa dilakukan? Melamar sebagai apa? Mau sebagai direktur? Kan nggak mungkin. Jadi sebagai SPG. Saya masuk di satu perusahaan, kebetulan perusahaan kosmetik sebagai SPG. Tapi kabar baiknya pada saat itu perusahaan tersebut dalam keadaan berantakan. Kemudian saya tidak pernah loh jadi menjajakan kosmetiknya, tapi malah saya diminta untuk membantu dari administrasinya. Dari situ saya mungkin ini sudah jalan Tuhan. Saya ada pimpinan-pimpinan ini yang ternyata di cross check itu tidak amanah. Nah, kondisi berantakan, kemudian ada hal yang harusnya dibenahi, kemudian ada satu orang yang memang dia ini sebagai fokusnya lah, sebagai leadernya, baik dia ke bawah maupun ke atas. Nah ini yang terlihat ternyata orang tersebut tidak amanah. Kemudian satu pekerjaannya saja yang dialihkan ke saya. Satu bagian, beliau bisa menjadi direktur, beliau bisa menjadi manajer, beliau bisa menjadi admin. Nah, tapi cuma menjadi kasir. Satu yang diberikan ke saya apa? Kasir. Saya pegang keuangan, tapi hanya sebagai kasir. Tidak punya hak untuk decision apapun, tapi yang hanya mengeluarkan uang setelah approval dari atas.
Tapi orang melihatnya, sales di sana melihat itu mungkin dipikir saya menggantikan seseorang tersebut. Nah, inilah yang menjadikan pembelajaran buat saya. Setelah itu saya merasa bahwa sepertinya saya harus bisa pindah ke perusahaan lain. Kemudian saya 1 tahun di sana, ada perusahaan yang cukup baik. Kebetulan karena saya tadi kasir, saya ketemu dengan sales karena setiap hari pelaporan keuangan dan sebagainya. Saya sampaikan, kalau Anda di luar lihat ada lowongan pekerjaan, saya mau dong kasih tahu saya. Nah, ini yang pentingnya informasi kan, Mbak. Nah, akhirnya saya mendapat informasi ada satu perusahaan yang cukup besar, kemudian membutuhkan tenaga kerja. Saya coba, kemudian saya ikut tesnya, ternyata yang lowongan yang ada itu semuanya minimal S1. Saya waktu itu belum S1. Kemudian ternyata alhamdulillah saya diterima, tapi semua level yang ada itu adalah S1 dan S2 yang sesuai dengan kriteria jabatan saya pada saat itu. Nah, pada saat itu kemudian saya bekerja selama 9 tahun. Oh, lama sekali ya, Bu? Sampai dengan tahun 98. Jadi pertama saya mulai bekerja itu tahun 89. Kemudian saya tadi 1 tahun, kemudian saya pindah. Nah, selama 8 tahun di sana, yang perusahaan kedua, itu saya berhenti dari perusahaan tersebut dikarenakan pada saat itu saya ingin pergi haji, ibadah. Nah, ibadah saya kebetulan bukan karena saya mampu, karena kan ibadah haji itu persyaratannya adalah mampu. Nah, saya tidak mampu dari segi ekonomi, saya tidak mampu. Cuman saya ingin sekali ayah ibu saya pergi haji. Nah, saya yang memberangkatkan. Kemudian ustadz saya menyampaikan, kasihan kalau ibu bapak tidak didampingi. Nah, saya akhirnya mendampingi. Nah, saya sampaikan bahwa saya saat itu tidak punya secara ekonomi, saya tidak mampu. Tapi karena mungkin memang sudah jalan Tuhan, saya bisa. Nah, setelah saya melangkah itu, saya izin dong, karena saya masih adalah seorang karyawan, saya izin, saya tidak di-approve. Karena saya tidak di-approve, saya akhirnya di-approve tetapi tidak diberikan penghasilan pada saat itu. Sedangkan saat itu pergi haji itu 43 hari. Nah, saya adalah tulang punggung keluarga. Kemudian di sana doa saya bahwa kalau sekembalinya dari ibadah ini, tolong Allah akan berikanlah saya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya. Nah, mungkin doa saya itu terjawab. Tahun 98 ibu saya meninggal. Jadi ibu saya tersebutlah yang membuat saya bekerja sampai dari tahun 95 sampai 98 bertahan. Saya dipindah ke beberapa daerah, Mbak. Saya harus ke pabrik, saya harus ke peternakan, saya jalani. Dan saya ibu saya meninggal tahun 98. Menurut saya mungkin sudah waktunya saya merasa lega dalam artian mencari kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup yang harus saya penuhi, ibu saya itu diabetes. Jadi harus 2 minggu sekali mendapatkan obat ya, suntik. Ya. Nah, saya bertahan hanya untuk ibu saya. Nah, tapi waktu 98 itu saya merasa bahwa saya udah nggak harus punya kewajiban itu lagi. Masa saya tidak bisa sih mencari rezeki di tempat yang lain dengan nilai waktu itu gaji saya 1.400.000.
1.400.000 tahun 1998 ya. Itu sebenarnya cukup besar nggak sih Bu nominalnya di tahun itu ya? Tahun 98 cukup besar ya. Iya, cukup besar. Ya, tapi kan kebutuhannya juga besar. Apalagi zaman dulu belum ada BPJS ya Bu ya? Belum ada BPJS. Jadi tahun 98 itu saya mikirnya gini, 1.400.000 kan 20 hari kerja. Bisalah saya menghasilkan per hari senilai itu. Kalaupun saya nggak diterima kerja dimanapun, kalau misalnya ini bisalah saya menjadi driver. Menyetir ya Bu, kalau zaman dulu taksi mungkin ya Bu, taksi. Tapi dalam perjalanan saya itu, saya kuliah ya. Saya selesai, jadi tahun 98 saya sudah selesai, saya sudah sarjana. Jadi saya pikir saya lebih pede ya. Oh iya. Nah, ternyata dalam perjalanan itu Krismon, Mbak. Saya punya di sebuah garasi itu, saya belum terpikir saya untuk kerja dulu gitu. Ternyata banyak di luar sana yang tahu saya berhenti kerja, saya dipanggil karena kan saya marketing. Oh iya. Terakhir jabatan saya adalah sales manager. Saya dipanggil. Kalau boleh tahu, sorry Bu, produknya produk apa? Ayam. Oh ayam. Oh oke. Ayam. Inilah cikal bakalnya ya Bu. Oke. Terus saya dipanggil oleh beberapa owner untuk ya kita bicara-bicara aja. Nah, tapi ternyata di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan pada saat itu kelebihan supply, kelebihan stok. Nah, berarti kan saya tahu, oh ini produksi ini di sini itu banyak produk. Nah, mereka minta saya untuk bergabung, tapi saya bilang saya nanti dulu. Bagaimana kalau saya menjualkan produk-produknya? Oh boleh. Oh reseller. Iya reseller, boleh. Tapi saya dikasih berapa lama paymentnya? Nah mereka bisa kasih saya satu bulan payment gitu kan? Lama ya itu TOP-nya. Lama ya. Nah itu belum Krismon kan? Itu bulan Februari Maret. Awal tahun. Tahun 98 kan kejadiannya sudah begitu terbukanya pada saat Mei. Tapi saya kan nggak tahu sama sekali kondisi ini. Nah terus setelah saya temuin mereka mau untuk saya menjadi reseller dengan TOP. Kemudian saya mulain tuh berjualan dan nggak kepikir apa-apa. Tiba-tiba Krismon. Pada saat Krismon saya kan sudah tahu di gudang sana ada ini, di sini ada ini, dan saya sudah komitmen. Akhirnya banyak orang mencari produk pada waktu ras kan. Nah pada saat mereka cari produk bisa menghubungi saya kan. Nah pas saat menghubungi saya bisa lempar tuh produk dan sebagainya. Ya, tapi uangnya harus masuk dulu gitu. Disinilah saya punya skill negosiasi. Iya skill negosiasi, iya kapital, iya gitu kan. Nah terus tahu juga peluang, ternyata ada kebutuhan sapi Mbak, karena dolar itu kan langsung 15.000. Waktu dahulu tuh kita banyak import. Nah nggak ada produk untuk diimport tuh pada stuck. Kemudian yang ternyata mereka itu dapat payment TOP dari luar. Jadi pada saat mereka harus bayar ke sana keluar, mereka nggak sanggup. Jadi di sini ada perusahaan daging sapi lokal yang seperti itu. Nah dengan itu saya buka lagi, saya ambil produk sapi, ini sapi hidup Mbak, dari luar kota. Saya sendiri yang handle, saya sendiri yang beli, kemudian saya dipotong di RPH, kemudian saya kirim ke supermarket dulu tuh supermarketnya ada Lotte gitu kan. Supermarket besar nggak punya produk sapi karena kan ekspatriat masih ada di sini. Akhirnya yang saya gulirkan uang yang tadinya modal ini karena orang kasih TOP sama saya buat kapital saya
akhirnya itu bergulir. Jadi tahun 98 saatnya Krismon, tapi membawa hikmah buat saya. Berkah luar biasa berarti ya buat Ibu ya. Oh, itulah cikal bakalnya. Oke, menarik sekali Bu. Kalau Ibu sendiri sekarang posisinya menjadi Ketua Umum Kadin Jakarta. Apakah ada pengalaman-pengalaman Ibu yang relevan yang menjadi modal utama dalam Ibu menentukan kebijakan ataupun pendekatan terhadap para pelaku usaha masa kini? Ya, kita kan sama-sama nih sebagai pengusaha pasti ada hambatan-hambatan di dalam kita melaksanakan kegiatan operasional kita. Nah, karena kita tahu bahwa banyak hambatan dan ya tentu juga peluang, saya menganggap bahwa kita ini berteman, kita ini bermitra. Jadi kalau sebagai mitra berarti kita setara. Nah, ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Di Kadin itu tidak ada ketua umum, tidak ada wakil ketua, tapi kita itu sama-sama bermitra sehingga kebersamaan lah yang lebih kita tonjolkan. Dengan seperti ini kita saling sharing apa sih problem-problem kita dan bagaimana kita bisa membuat solve the problem itu jadi satu peluang. Oke, satu pertanyaan terakhir Bu. Kita ketahui bersama bahwa perempuan itu sebenarnya masa kini sebenarnya sudah cukup diberikan tempat untuk menempati posisi-posisi strategis seperti Ibu. Tapi pasti masih ada perempuan-perempuan di luar sana yang merasa rendah diri ataupun masih merasa gemes begitu Bu dengan dirinya sendiri yang belum kurang percaya diri, belum berani memulai, masih banyak ketakutannya Bu. Pesan Ibu untuk para wanita agar berani mulai berusaha menjadi seorang entrepreneur kecil-kecilan dulu atau bagaimana? Silakan Ibu, pesan terakhir. Sebagai perempuan kita harus bisa mandiri. Kita bisa membuat potensi diri kita kembangkan. Sehingga kalau kita mandiri, insya Allah kita bisa menjalani kehidupan ini bisa lebih baik dan kita bisa menjadi contoh serta bermanfaat untuk yang lain. Baik, siap. Menarik sekali perbincangan kita Ibu, luar biasa. Saya terinspirasi oleh cerita Ibu. Ini real, nyata, bahwa kita bisa memulai dari bawah, bahkan tanpa gelar sarjana pun kita bisa mulai bekerja, dipercaya oleh orang-orang yang kita tidak tahu asal-muasalnya. Jadi benar-benar percayakan, kerja ikhlas, berikan semuanya mengikuti jalan Tuhan. Begitu ya Bu? Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita Bu, kalau di Bincang Spesial ini nggak spesial, nggak lengkap kalau nggak aku tutup dengan games. Jadi kita akan main games simple aja Bu, gamesnya jawab cepat. Jadi saya akan memberikan 2 pilihan, silakan Ibu pilih dan berikan alasannya secara singkat. Begitu ya Bu? Oke, siap Ibu? Siap terus soalnya Ibu ya, harus siap. Baik Ibu, yang pertama, profit cepat atau growth jangka panjang? Growth jangka panjang. Kalau pebisnis pasti mikirinnya maunya jangka panjang lah ya Bu, kecuali kalau profit cepat itu mungkin penjudi ya Bu ya. Oke. Yang kedua Ibu, cash flow sehat atau valuasi tinggi? Cash flow sehat. Nah, oke. Lebih penting ya Bu soalnya agar kita tidur nyenyak gitu ya Bu. Oke. Lanjut Ibu, pasar luas atau mass market atau niche market? Niche market. Agar lebih mudah ya Bu, udah tahu segmentasinya siapa begitu ya. Oke, selanjutnya. Branding kuat atau penjualan tinggi? Branding kuat. Branding kuat Bu, kenapa itu Bu? Sekarang itu justru dengan adanya digitalisasi, itu branding yang harus dikuatkan. Karena dengan branding kuat pasti akan tercapai profit yang besar. Jadi penjualannya mengikuti, begitu ya Bu? Oke. Terakhir Ibu, stabilitas bisnis atau ambil resiko besar? Stabilitas bisnis. Oke, karena kalau stabil, cuannya lancar, cash flow-nya sehat, tidur nyenyak begitu ya Bu? Betul Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Hajah Diana Dewi SE atas perbincangan kita. Saya yakin dari cerita kita hari ini memberikan informasi dan juga pengetahuan serta inspirasi kepada para pemirsa Sinpo TV dimanapun kita berada. Semoga Kadin Jakarta dapat juga semakin bertumbuh, berkembang, dan lebih luas lagi cakupannya Ibu agar masyarakat dan khususnya teman-teman para pelaku UMKM ini bisa bergabung, tertarik dengan Kadin Jakarta, semakin aktif tentunya Ibu tidak hanya menjadi anggota tapi juga jadi pengurus, memberikan sosialisasi, CSR, pengajar atau bahkan berdampak lebih luas lagi. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih banyak dan pemirsa itu dia perbincangan kita
pada kesempatan kali ini dan sampai jumpa di bincang spesial berikutnya.